Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami kelompok 19 dari kelas B akan melakukan analisis rantai pasokan makanan cepat saji di KFC di Kota Batam. Tapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Ivena Mungkau. Nama saya Lisa Katupayan. Saya Graciela Tielung. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Pada saat ini saya akan membahas tentang analisis rantai pasokan KFC Batam. Yang pertama, bahan baku. Cabang-cabang di Batam juga memiliki pemasok yang stabil, ada yang lokal, ada juga yang impor dari luar negeri. Dengan cara ini, PT Fast Food Indonesia dapat memastikan bahwa bahan yang digunakan oleh KFC adalah bahan baku asli. Yang pertama ayam, kedua sayur umum, ketiga sayuran khusus, keempat kentang, 5 rempah-rempah, 6 beras. Yang kedua itu membahas tentang pemasok. PT Fast Food Indonesia memiliki gudang di kantor pusatnya Jakarta yang melayani cabang di seluruh Indonesia di gudang di daerah yang melayani setiap cabang wilayah tersebut. Gudang PT Fast Food Indonesia atau RSI memiliki beberapa pemasok. Biasanya perusahaan mendapatkan bahan baku dari pemasok yang menyediakan bahan baku saat melakukan pemesanan. Yang ketiga itu manufaktur. Bagian dari proses dilakukan oleh PT Fast Food Indonesia, makanan yang akan disiapkan untuk dijual ke pelanggan nantinya. Keempat, distribusi. Distribusi ini gudang manajemen mengirimkan bahan baku sesuai dengan nomor seri ekspor dalam sistem dan waktu kedatangan bahan baku tersebut atau bahan baku yang dibutuhkan oleh PT Fast Food KFC Batam. Yang terakhir, pelangganan. Pelangganan perusahaan adalah orang-orang yang menginginkan makanan cepat saji, kebanyakan anak-anak muda yang selalu memesan dan selalu memakan makanan cepat saji, yaitu seperti KFC. Untuk mengetahui selera anak muda setiap saat dapat memastikan akan selalu menarik lebih banyak pelanggan yang restoran cepat saji. Demikian. Di sini saya akan menjelaskan tentang objek penelitian. KFC merupakan restoran yang menjual makanan cepat saji dan difokuskan pada menu ayam goreng. Besarnya pasar KFC merambah untuk ke Indonesia pada tahun 1978 oleh keluarga Gelael yang membuka gerai pertama di Indonesia pada tahun 1979 di Jakarta. Seiring berjalannya waktu, ekspansi dilakukan ke hampir semua kota di Indonesia, termasuk kota Batam. Berikut merupakan gerai KFC yang ada di kota Batam. Yang pertama, KFC Palm Spring Batam, KFC Box Ferry Batam Center, KFC Mall Botania 2, KFC Panbil Mall Batam, KFC Box Harbor Bay Batam, KFC Capri Mall, KFC Tiban Batam, KFC Tanjung Uncang, KFC Nagoya Batam, KFC Batam City Square, KFC Mega Mall Batam Center, KFC Express DS Mall Batam, KFC Nagoya Hill Batam, KFC Batam Botania, KFC Batu Air Batam. Hasil analisa, pihak manajemen KFC Batam memulai rantai pasokan dari pembelian bahan baku yang ditentukan berdasarkan kriteria standar internasional, tepat waktu dan dapat menjaga keberlangsungan pasokan. Pengangkutan dari pemasok itu pun diawasi oleh pihak manajemen KFC. Penyimpanan bahan baku dengan menggunakan sistem atau prinsip FIFO. Pihak KFC Batam memegang teguh prinsipnya, di mana pihak KFC Batam menganut sistem pembaruan terus-menerus untuk terus menjaga kesegaran dari produk-produknya. Komponen manajemen rantai pasokan yang berpengaruh pada pasokan bahan baku: yang pertama, perencanaan rantai pasokan; yang kedua,
manajemen rantai pasokan, dan yang ketiga, pengendalian rantai pasokan. Pemasok yang baik, kredibel, dan profesional diperlukan untuk mengirimkan barang yang memenuhi kriteria kualitas KFC di Batam, khususnya standar kualitas dunia untuk makanan yang telah ditetapkan. Kesimpulannya, pelayanan KFC terdiri dari layanan pesan antar, catering, layanan infoline, dan informasi waralaba KFC. Sedangkan support activity perusahaan dari segi infrastruktur perusahaan, di mana terdiri dari tata letak penempatan bahan baku makanan, tata tertib para pegawai, dan aset lainnya. Sedangkan dari sisi manajemen SDM perusahaan, terdiri dari jabatan pegawai, cara merekrutmen pegawai, dan pengembangan skill pegawai. Ada pula tim IT, terdiri dari penanganan jaringan, server, maupun infrastruktur IT yang tersedia. Dan untuk pembelian, terdiri dari pengadaan bahan baku dan maintenance mesin, penggunaan makanan, maupun infrastruktur IT. Dengan adanya penerapan rantai pasok pada suatu perusahaan, maka jumlah bahan baku yang tersisa atau basi akan menurun dengan pesat. Dengan memanfaatkan dan menerapkan sugesti pada bahan baku yang dibutuhkan, maka dapat mengetahui kebutuhan pada suatu perusahaan dalam waktu tertentu dalam memenuhi kebutuhan perlangganannya. Jadi bahan yang disiapkan akan tepat sasaran dalam hal jumlah orderan atau masa penyimpanan di gudang. Strategi yang digunakan dalam suatu perusahaan untuk mengoptimalkan kinerjanya dengan cara berkomunikasi pada setiap bagian secara terarah, maka informasi yang disampaikan akan jelas dan membangun hubungan dan komunikasi secara baik dengan lingkungan sekitar. Itulah hasil analisis jurnal kami tentang Rantai pasokan makanan di PT Fast Food Indonesia Kota Batam. sekian, terima kasih.